Oke, sahabat Heji Channel yang masih selalu setia dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih selalu menonton setiap video-video yang saya posting di channel Huzaifa Jasmi. Dan buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, jika teman-teman sudah menonton videonya dan menurut teman-teman video itu bermanfaat atau bisa memotivasi, silahkan teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe. Semoga dengan teman-teman mengklik like dan subscribe dan menonton channel ini, setiap video-video yang Huzaifa Jasmi tampilkan bisa semakin berkualitas. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video yang bisa teman-teman nikmati itu adalah budidaya ikan nila ya teman-teman. Ikan ini saya budidayakan sendiri di kolam samping rumah. Ini adalah hasil yang menurut saya cukup memuaskan, karena sebelum ini saya sempat beberapa kali gagal, mungkin bisa 5 kali gagal dalam memelihara ikan nila. Itu awal-awal saya tebar benih lumayan banyak, dan alhamdulillah benih tersebut mati teman-teman, hampir 90% mati semua. Karena pada awalnya saya tidak mengerti habitat ikan nila itu seperti apa, karena memang belum pernah memelihara ikan nila. Jadi hampir pembelian ke-1 itu saya gagal, kemudian saya coba beli lagi, pembelian kedua itu gagal. 90% itu ikannya mati ya teman-teman, hampir setiap hari 10 ekor 20 ekor mati. Dan di pembelian ketiga itu gagal total karena saya salah membeli bibit. Karena yang bibit yang saya beli itu mungkin grade 3, murah, namun ternyata kualitasnya mengecewakan, daya tahan tubuhnya lemah, dan mungkin hanya beberapa ekor yang bertahan hidup. Akhirnya di pembelian keempat itu saya mendapatkan solusi atas apa yang terjadi selama ini, hampir 3 kali kegagalan. Akhirnya saya menemukan solusinya, bahwa ikan nila itu kalau kita pelihara di kolam, karena kolam saya ini hanya terkena matahari pagi sampai jam 12 ya teman-teman, selebihnya tidak terkena matahari karena memang berada di samping rumah. Otomatis perkembangannya pun harus kita selalu perhatikan. Awal-awal saya tidak menggunakan filtrasi ya teman-teman, jadi hanya memelihara saja menggunakan aerator, kemudian menggunakan mesin air. Itu saya tidak menggunakan filtrasinya, dimana air itu selalu tersaring menjadi bersih setiap hari, kotoran itu tersaring. Saya belum menggunakan itu selama saya gagal. Akhirnya ikan saya banyak yang mati, terutama terkena jamur. Biasanya jamur yang menggerogoti sirip nila menjadi rapuh dan pada rontok. Itu terjadi beberapa kali, hampir 3 kali teman-teman. Akhirnya saya menemukan solusi. Ternyata ikan nila itu kalau di kolam seperti ini dia harus bersih airnya. Akhirnya saya buatkan bak filtrasinya, dan alhamdulillah setelah saya menggunakan bak filtrasi, ikan nila yang tadinya tidak mau makan, nafsu makannya luar biasa berkurang, sangat berkurang, sampai perkembangannya sangat lamban, mulai terlihat dia sudah mulai nafsu makan. Kemudian pada waktu itu saya hanya menggunakan aeratornya pun dayanya sangat kecil, sehingga perputaran air di kolam tidak maksimal. Dan akhirnya aeratornya saya tambahkan, kemudian saya berikan air mancur seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, air yang bisa menghasilkan oksigen. Jadi mesinnya itu tidak terpendam di bawah air ya teman-teman. Mesinnya saya tempelkan di pinggir kolam, dan dia ada lubang untuk
mesin itu bisa menghasilkan oksigen yang tercampur ke dalam air. Dan setelah itu saya lakukan, teman-teman bisa lihat ikan ini nafsu makannya luar biasa dan bobotnya sudah sangat besar. Ikan ini padahal baru 6 bulan saya pelihara, dan teman-teman bisa lihat itu sebagian bobotnya sudah besar-besar sekali, dan diantaranya sudah mampu menghasilkan telur yang saya pijahkan sendiri ya teman-teman. Diantaranya ada ikan nila bangkok dan ikan nila nirwananya. Dan untuk yang berwarna hitam kemerahan itu adalah ikan yang persilangan ya teman-teman. Jadi betinanya mungkin nila bangkok, pejantannya nila nirwana yang berwarna hitam, dan hasilnya anakannya menjadi hitam berwarna kemerahan. Jadi buat teman-teman yang baru melihara ikan nila, solusinya sebenarnya adalah manajemen air ya teman-teman, dimana oksigennya harus tercukupi, karena ikan nila itu memang pada habitatnya dia adalah penghuni air deras. Nah ini seperti ini bisa dilihat, ini sangat-sangat nafsu makannya teman-teman. Bisa dilihat kalau ikan sehat itu nafsu makannya luar biasa, makanya begitu bersemangat. Biasanya kan kalau ikan nila kekurangan oksigen makanya ogah-ogahan, mau kagak mau, karena dia kekurangan oksigen. Nah kalau seperti ini, nah ini ikan sehat. Kalau udah kayak gini ikan sehat, kita tinggal nunggu gedenya aja, udah nggak usah kita pikirin gimana. Itu dia kita kasih makan daun lompong, daun kangkung, sesim, udah dimakan aja, dihajar teman-teman. Karena udah kondisi kayak gini, itu terlihat kalau ikan ini sangat sehat. Nah cara agar ikan sehat ya kita harus memberikan perhatian yang cukup lah. Kita berikan nutrisi probiotik yang bisa kita beli di toko-toko ikan, itu kita kasih probiotik. Ketika cuaca pancaroba berubah-ubah, kita kasihkan probiotik. Kemudian pakannya kita perhatikan juga, jika di kolam kita ada ikan yang masih kecil, kemudian ada ikan yang besar, ya kita perhatikan pakannya. Jangan sampai ikan yang kecil ini tidak bisa memakan pelet ikan besar. Nah kita harus mix, kita campur, kita perhatikan, oh yang kecil ukuran peletnya -1, kita kasih -1, kita mix campur sama pelet besar untuk ikan besar. Jadi jangan sampai ikan yang kecil itu tidak bisa makan karena peletnya terlalu besar. Jadi kita harus perhatikan itu, jangan mau ikan sehat tapi kasih makan seenaknya, sehari sekali, probiotik nggak pernah dikasih, air jarang diganti, bahkan jarang ditambahkan, filtrasi jarang dikuras, mesinnya itu aja, ya nggak bakalan kita bisa menghasilkan ikan yang sehat. Itu semua kan proses ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini ya sudah, kita tambahkan ikan pun dia hidup karena airnya sudah sehat, air yang di dalamnya sudah cukup bisa membuat ikan hidup nyaman di dalamnya. Karena kan kita kan menciptakan kenyamanan di dalam kolam, dimana ikan itu seperti dia di habitatnya gitu. Oh airnya yang dia suka, makanannya yang dia suka, sistem pengairannya, manajemennya itu yang dia suka, yang dia mau. Jangan yang kita mau. Beda lah, keinginan kita sama keinginan ikan ya berbeda. Kita harus menyesuaikan ikan itu sesuai dengan habitatnya. Nah ketika dia sudah sesuai dengan habitatnya, ya sudah, kita tinggal menunggu ia besar saja. Jadi buat teman-teman yang hobi melihara ikan, jangan lupa selalu belajar, selalu membaca ya teman-teman. Nah, dirasa cukup sekian teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih.